Perkenalkan, nama saya Tesalonika Benu, salah satu mahasiswi dari Stikes Mararata Kupang, program studi S1 Keperawatan kelas D semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pathway intranatal care atau persalinan normal. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan atau 37-42 minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Pada saat usia kehamilan mencapai 37-42 minggu akan ada tanda-tanda persalinan, yaitu adanya dorongan mengejan bersama kontraksi, peningkatan tekanan anus, perineum semakin menonjol, vulva vagina dan sphincter ani membuka, kadang-kadang ketuban pecah. Ketika sudah muncul tanda-tanda persalinan, maka ibu akan masuk dalam proses persalinan. Dalam proses persalinan dibagi menjadi 4 kala. Yang pertama, kala 1. Kala 1 persalinan adalah permulaan kontraksi persalinan sejati yang ditandai oleh perubahan serviks yang progresif yang diakhiri dengan pembukaan lengkap atau 10 cm. Terdapat 2 fase dalam kala 1, yaitu yang pertama fase laten, merupakan periode waktu dari awal persalinan hingga ke titik ketika pembukaan mulai berjalan secara progresif, yang umumnya dimulai sejak kontraksi mulai muncul hingga pembukaan 3-4 cm, atau permulaan fase aktif berlangsung dalam 7-8 jam. Selama fase ini, presentasi mengalami penurunan sedikit hingga tidak sama sekali. Yang kedua, fase aktif, merupakan periode waktu dari awal kemajuan aktif, pembukaan menjadi komplit dan mencakup fase transisi. Pembukaan pada umumnya ditandai dari 3-4 cm hingga 10 cm, berlangsung selama 6 jam. Penurunan bagian presentasi janin yang progresif terjadi selama akhir fase aktif dan selama kala 2 persalinan. Fase aktif dibagi dalam 3 fase, yaitu yang pertama fase akselerasi, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Yang kedua, fase dilatasi, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan sangat cepat, yaitu dari 4 menjadi 9 cm. Dan yang ketiga, fase deselerasi. Pada fase ini pembukaan menjadi lamban sekali, dalam waktu 2 jam pembukaan 9 hingga pembukaan menjadi lengkap. Selanjutnya, kala 2, yaitu kala pengeluaran janin. Beberapa tanda dan gejala persalinan kala 2 adalah ibu merasakan ingin meneran bersamaan terjadinya kontraksi, ibu merasakan peningkatan tekanan pada rektum atau vaginanya, perineum terlihat menonjol, vulva vagina dan sphincter ani terlihat membuka, dan juga peningkatan pengeluaran lendir darah. Pada kala 2, his terkoordinir, cepat dan lama, kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun masuk ruang panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris timbul rasa mengedan. Karena tekanan pada rektum, ibu seperti ingin buang air besar yang ditandai dengan anus terbuka. Pada waktu his, kepala janin mulai terlihat, vulva membuka dan perineum meregang. Dengan his mengedan yang terpimpin, akan lahirlah kepala dengan diikuti seluruh badan janin. Kala kedua atau pengeluaran janin akan masuk kala ketiga, yaitu pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, kontraksi rahim istirahat sebentar. Uterus teraba keras dengan fundus uterus setinggi pusat dan berisi plasenta yang menjadi lebih tebal 2 kali dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, timbul his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit, plasenta terlepas, terdorong ke dalam vagina, akan lahir spontan atau sedikit dorongan dari atas simfisis atau fundus uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta disertai pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc. Yang terakhir, kala 4. Kala 4 atau kala pengawasan dimulai dari lahirnya plasenta sampai 1 jam kemudian. Pada saat itu, perawat akan memeriksa fundus uteri setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika kontraksi tidak kuat, masase uterus sampai menjadi keras.
Pada saat itu juga akan diperiksa tekanan darah, nadi, kandung kemih, dan perdarahan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit selama jam kedua. Selain itu, perawat juga menganjurkan untuk minum agar mencegah dehidrasi. Higien juga perlu diperhatikan, istirahat dan biarkan bayi berada pada ibu untuk meningkatkan hubungan ibu dan bayi. Sebagai permulaan dengan menyusui bayi, karena menyusui dapat membantu uterus berkontraksi kembali. Terima kasih.